Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita diperjumpakan kembali oleh Allah Ta'ala pada malam hari ini dalam rangka majlisan kita, kajian kita. Tentu saja merupakan suatu tuntutan bagi kita untuk memaknai hujan ini secara ruhani, memaknai hujan ini secara spiritual. Dengan adanya pemaknaan seperti itu, kita akan memungut adanya kenikmatan-kenikmatan rohani pada malam hari ini. Sesuai dengan pemaknaan dan penghayatan kita terhadap hujan pada malam hari ini, maka kita akan mendapatkan dari Allah Ta'ala adanya karunia-karunia rohani. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Sesuai dengan kesungguhan kita, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena itu dalam hidup ini, pandai-pandailah kita memberikan pemaknaan terhadap berbagai macam peristiwa. Jadi peristiwa itu tidak bermakna tunggal. Ada sebuah peristiwa yang sia-sia bagi seseorang, ada peristiwa yang sangat bermakna bagi orang lain. Padahal boleh saja peristiwanya satu, tapi pemaknaannya beragam. Semakin baik pemaknaan kita, semakin mendalam pemaknaan kita, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Segala sesuatu di dunia ini adalah sarana bagi kita untuk mendapatkan keberuntungan. Pada saat yang bersamaan, bagi orang-orang yang tidak bisa memberikan pemaknaan yang baik, peristiwa-peristiwa itu hanya tinggal peristiwa-peristiwa belaka. Oke, kita mulai kajian kitab Burda ini dengan pertama kali bertawassul kepada Kanjeng Rasul dan terutama kepada Syekh Muhammad Al-Busiri, di samping juga kepada para wali. Laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah wa nakhussu khususan minhum ila hadrat Syekh Muhammad Al-Busiri sahibil Burda radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا
ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجل مقدار ما ولد من رتب وعز إدراك ما ولد من نعم صلى الله عليه. Wajallah, dan betapa agung miqdaruma, apa ketentuan sesuatu, wulitah yang diberikan kuasa engkau wahai Kanjeng Rasul, min rotabin, dari berbagai martabat rohani, wa'azza, dan betapa mulia idrakuma, apa pencapaian sesuatu, ulita yang dianugerahi engkau wahai Rasul, min ni'ami, dari berbagai macam kenikmatan. Oke, ini masih lanjutan pembahasan tentang Isra dan Mi'raj. Tapi bait ini berbicara tentang keagungan derajat Kanjeng Rasul. Di dunia ini tidak setiap orang mengakui beliau. Betapapun orang-orang yang tidak mengakui itu sudah mendapatkan pertolongan dari beliau. Tidak ada satupun makhluk yang tidak mendapatkan pertolongan sang Nabi. Tidak ada. Seluruh makhluk yang mengalami wujud itu berarti sudah mendapatkan pertolongan sang Nabi. Itu yang disebut sebagai syafa'atul kaun, pertolongan yang berupa wujud mereka itu sendiri. Akan tetapi walaupun mendapatkan pertolongan, tidak setiap makhluk itu mengakui beliau. Bahkan banyak di kalangan umat manusia yang mengingkari beliau. Dan para pengingkar itu sesungguhnya sudah menikmati pertolongan beliau. Itu kenapa? Karena di dunia ini hidup prasmanan. Boleh mengambil jatah keimanan, boleh juga mengambil jatah kekufuran. Boleh mengambil jatah amal-amal baik, amal-amal terpuji, boleh juga mengambil jatah amal-amal yang brengsek. Boleh. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Kerjakan apapun yang kau inginkan, kerjakan. Kebaikan, keburukan, monggo. Tapi catat ya, fa innaka majziyun bihi, engkau akan dibalas dengan amal perbuatanmu itu. Jadi boleh. Nah, karena itu kemudian di dunia wajar kalau ada pengingkaran itu wajar. Nah, bait ini tadi wajalla miqdaru ma wulita min rutabin berbicara tentang kedudukan Kanjeng Rasul yang tertinggi di akhirat. Jadi di akhirat itu sudah tidak ada pengingkaran. Makanya akhirat itu disebut sebagai Yaumuddin, hari ditegakkannya agama. Tidak ada kekufuran di akhirat, tidak ada pengingkaran. Setiap manusia di akhirat itu menyaksikan kemahaan Tuhan, menyaksikan keagungannya, menyaksikan keindahannya, sehingga tidak ada peluang untuk ingkar. Kalau di dunia peluangnya sangat besar untuk ingkar, sebesar peluang keimanan. Tapi kalau di akhirat tidak ada peluang untuk ingkar. Bagaimana akan ingkar? Wong seluruh ajaran agama yang berkaitan dengan perkara akhirat semuanya itu ditegakkan di akhirat. Jadi nggak ada yang ingkar. Orang-orang di neraka, oh tidak saja beriman, mereka itu masyahadah, menyaksikan kemahaan Allah Ta'ala. Sudah tidak ada. Orang yang ingkar, orang yang kufur, itu sudah tidak ada di akhirat. Nah, karena itu menjadi sangat jelas adanya posisi Nabi yang tertinggi kedudukannya di akhirat itu. Jadi beliau terutama sebagai pangeran akhirat dibandingkan sebagai pangeran dunia. Maka beruntung orang ya
yang di dunia ini sudah merasakan mendapatkan karunia terbesar dengan adanya keimanan, dengan adanya kesetiaan, dengan adanya kerinduan, dengan adanya cinta kepada sang Nabi. Itu beruntung sekali itu. Beruntung sekali. Jadi untuk mengakui Nabi sebagai pemilik derajat tertinggi tidak menunggu akhirat. Jadi karena itu sekarang kita belajar untuk menyisihkan makhluk-makhluk yang lain agar sang Nabi mendapatkan kedudukan di dalam hati kita. Dari sekarang itu perlu kita lakukan. Nah, kenapa di akhirat Nabi itu mendapatkan kedudukan tertinggi sangat terasa bagi manusia? Terus jawabannya adalah karena akhirat itu merupakan hari huru-hara. Hari huru-hara. Dan hari huru-hara itu membuat kebingungan siapapun, membuat panik siapapun, termasuk para nabi dan para rasul yang lain. Panik. Jadi satu-satunya yang tidak panik itu Rasulullah. Ya, jadi ini gambaran bagi kita bahwa kalau ada persoalan dan orang itu tetap tenang, itu berarti rohaninya bagus. Tapi ada persoalan sedikit, rohaninya kalang kabut, apalagi sikapnya menjadi berubah, itu ketahuan bahwa rohaninya tidak seberapa. Jadi karena itu, kalau untuk menguji seberapa ketangguhan rohani kita, hadapilah persoalan-persoalan. Kalau tangguh, oh bagus, rohaninya berarti bagus. Kalau belum teruji, ya nggak bisa mengaku bagus dong. Kalau belum teruji, kau lihat air sungai, kata Maulana Rumi, yang tampaknya di permukaannya begitu jernih, ketahuilah bahwa karena air sungai itu belum diaduk-aduk dasarnya. Jadi ya, karena belum diaduk-aduk dasarnya, maka sungai itu mengalir kelihatannya jernih. Tapi ketika diaduk-aduk ternyata yang naik ke permukaan lumpur dan kotoran, tahulah kita, sungai itu tidak betul-betul jernih. Ya, sama dengan orang punya tetangga, punya teman sedang dirundung musibah. Orang itu datang kemudian, sudah, yang sabar ya, yang sabar, yang sabar, ya kan? Menasihati seperti itu. Seminggu atau 2 minggu berikutnya, yang bilang yang sabar itu kena musibah, meraung-raung, merintih-rintih. Perkataan yang sabar ya, yang sabar, enggak mempan untuk dirinya, enggak mempan. Nah, datang kemudian orang yang dijenguk 2 minggu yang kemarin itu, yang sabar ya. Iya, karena kamu tidak mengalami. Loh, yang kemarin itu gimana? Ada seorang guru agama di Sanawiyah, di sebuah sekolah. Guru agama ini kehilangan anaknya yang paling dicinta, anak bungsu, dan itu laki-laki, anak yang diharapkan bertahun-tahun. Ketika berharap anak laki-laki yang pertama perempuan, berharap anak laki-laki yang kedua perempuan, nah baru berharap anak laki-laki yang ketiga, dan ini anak terakhir laki-laki. Senang sekali si Pak Guru ini. Kemudian anak yang paling dicintai itu ternyata meninggal waktu masih kecil. Meraung-raunglah Pak Guru ini kemudian. Datang kemudian teman-teman guru, kawan-kawan sesama guru, sudah Pak Amin, sudah Pak Amin, yang sabar, yang sabar. Iya, karena kamu tidak mengalami, yang sabar ke Amin. Saya juga tahu sabar itu apa, saya guru. Nggak mempan loh. Nggak mempan. Jadi ketika hati itu tetap tangguh, berhadapan dengan segala sesuatu, termasuk berhadapan dengan orang yang dibenci, orang yang tidak disukai, tetap bisa mengontrol akalnya, mengontrol perasaannya, itu orang rohaninya bagus. Tapi ketika orang hatinya disemati kebencian demi kebencian,
sehingga tidak mempan seluruh ajaran agama yang dimilikinya, pengamalan agama yang dilakukannya tidak mempengaruhi, itu berarti betapa dangkal sesungguhnya rohani yang dimiliki. Coba kita bisa membayangkan betapa Kanjeng Rasul berhadapan dengan para pengingkar di zamannya, itu tetap memiliki jiwa yang sangat tangguh, jiwa yang sangat besar. Maka tidak salah ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan idza sahhal qalbu imtala asyafaqatan wa rahmatan 'alal khalqi ajmain. Kalau hati seseorang itu sehat, waras hatinya, maka hati itu hanya penuh dengan belas kasih dan rasa sayang kepada makhluk-makhluk, termasuk kepada makhluk-makhluk yang kufur, makhluk-makhluk yang ingkar, termasuk kepada anjing, monyet-monyet dan lain semacamnya. Itu penuh dengan kasih sayang. Nah, itu kalau diterapkan berarti ada akhlak Rasulullah di dalam diri kita. Jadi karena itu jangan gampang terprovokasi untuk tidak menyukai sesuatu. Sebab apa? Ketika sudah kadung tidak menyukai sesuatu, itu tidak mudah untuk menghilangkan rasa tidak suka itu. Tidak mudah itu. Muncul kemudian ungkapan, ketika genteng itu sudah pecah, betapa nyaris mustahil untuk mengutuhkannya kembali. Itu jangan diikuti peribahasa seperti itu. Jangan diikuti. Oke ya. Jadi Kanjeng Rasul itu satu-satunya orang yang tidak panik. Karena tidak panik, maka layak untuk mendapatkan keluh kesah dari umat manusia. Enggak panik kok. Bahkan beliau mengatakan, ha analaha, ini tugasku. Berhadapan dengan huru-hara, ini tugasku. Karena memang oleh Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Rasul itu dikasih kemampuan untuk menyelesaikan huru-hara akhirat. Dikasih kemampuan untuk itu. Isfa' ya Muhammad tusyaffa. Dikasih kemampuan. Karena itu beliau betapa sangat berjasa di dalam mengangkis umat manusia dari nestapa neraka. Paling banyak berjasa itu. Beliau itu paling banyak berjasa. Setiap orang yang masih bisa diperjuangkan untuk ditolong oleh beliau, terus ditolong oleh beliau. Betapa kita bangga memiliki Nabi sang penolong seperti itu. Nabi yang tangguh, Nabi yang tak pernah panik berhadapan dengan apapun, gak pernah panik. Bahkan ya, ketika beliau itu bangkit dari kubur, dikisahkan, dan di kepala beliau itu masih ada gumpalan-gumpalan debu. Beliau kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, bagaimana umatku? Apa kabar umatku? Malaikat Jibril kemudian bilang, mana ada wahai Kanjeng Rasul makhluk yang dibangkitkan sebelum engkau. Kita belum dibangkitkan, sudah ditanyakan bagaimana kabar kita, selamat apa tidak, panik apa tidak. Itu sudah ditanyakan. Betapa hidup beliau itu sangat altruistik, sangat mengedepankan kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Nah, ini yang perlu kita contoh dalam kehidupan ini. Perlu kita contoh dalam kehidupan. Jadi karena itu kita sudah semestinya untuk tidak monoton, tidak terus-terusan memikirkan diri sendiri. Di malam yang hening, di malam yang sunyi, kenanglah wajah kawan-kawan dan doakan mereka tanpa kita harus memberitahu bahwa kita sudah mendoakan mereka. Gak usah, nanti besoknya di WA, semalam kerasa enggak? Apa ya? Aku mendoakanmu dengan khusyuk banget loh. Ya enggak usah. Nah, sementara wa azza idrakuma, ya, betapa sangat mulia karunia yang diberikan kepada Kanjeng Rasul. Apa karunia itu? Yaitu ilmul awwalin wal akhirin. Ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang-orang kemudian.
Jadi seluruh ilmu di dunia dari awal mula manusia diciptakan sampai akhirnya itu dikandung di dalam diri Rasulullah. Bahkan seluruh perpustakaan dunia hanyalah merupakan bagian dari ilmu beliau. Bagian kecil saja. Ini yang disebut dengan qad utitu jawami'ul kalim. Jawami'al kalim. Aku dianugerahi seluruh teks oleh Allah. Apa teks itu ya? Teks itu tidak hanya menunjuk kepada ilmu yang tertulis, tapi menunjuk kepada seluruh yang ada, seluruh realitas. Jadi seluruh ilmu yang ada, ilmu di balik hikmah benda-benda, peristiwa-peristiwa, semuanya itu berada di dalam diri Rasulullah. Bahkan ilmu di Lauh Mahfuz itu hanyalah merupakan bagian dari ilmunya Rasulullah. Jadi karena itu ya, ada beberapa tipe orang wali ya. Ada wali itu yang alim, alamah, bahrul ulum, samudra keilmuan. Ada wali itu yang menampakkan diri dekat dengan Allah Ta'ala, tapi keilmuannya itu tidak tersiarkan, tidak terdeteksi. Nah, saya memilih lebih senang kepada para wali yang tabahur fil ilmi, yang mensamudra ilmunya. Senang saya. Contoh seperti Mbah Dimyati Banten misalnya ya. Beliau itu menghatamkan kitab-kitab tebal. Jadi kitab-kitab tebal itu ditaklukkan, semacam tafsir Tobari itu ya. Itu ditaklukkan oleh beliau itu. Padahal berbelas-belas jilid ditaklukkan. Artinya apa? Dibaca sampai khatam. Setiap malam pengajian dari jam 9 sampai jam 3 dini hari. Setiap malam kecuali malam Sabtu dan malam Minggu. Sampai khatam yang berbelas-belas jilid itu. Hebat Kiai ini, hebat. Jadi, tabahur fil ulum. Seperti juga Kiai Ali Maksum itu. Itu kan mensamudra keilmuannya. Nah, model wali-wali yang seperti itu bagi saya itu sangat menarik. Sangat menarik. Jadi ilmu yang sangat luas itu dimiliki, bersamaan dengan itu jiwanya betapa dekat dengan Allah, jiwanya betapa kasih sayang kepada umat manusia, kepada makhluk-makhluk yang lain. Senang banget. Senang banget. Dan model wali-wali seperti itu tidak banyak. Atau seperti Sayyid Muhammad Al-Maliki, alim, sealim-alimnya itu. Senang saya. Senang. Jadi kenapa ya? Karena keilmuan itu memiliki daya tarik tersendiri. Ada wali-wali yang terkenal dengan karomahnya, tapi tidak terkenal dengan ilmunya, tidak ngajar tafsir. Tapi doa-doanya manjur. Ada banyak sekali seperti itu. Ada banyak wali yang betapa sangat tajam doa-doanya, tapi nggak bisa memimpin tahlil. Jadi di antara sekian aneka ragam para wali itu, saya menyukai wali-wali yang mensamudra keilmuannya. Kenapa? Karena Kanjeng Rasul adalah tuan dari seluruh ilmu di dunia dan ilmu di akhirat. Sungguh pun demikian, beliau berbicara dengan umat manusia sesuai dengan kapasitas mereka untuk memahami pembicaraan beliau. Jangan dikira loh ya, beliau itu tidak ngerti tentang sosiologi, antropologi. Oh, sangat paham. Cuman untuk dibicarakan, untuk apa itu loh? Paham sekali. Rumus-rumus matematika yang jelimet-jelimet itu asal usulnya ya beliau itu. Seluruh bahasa asal usulnya ya beliau itu. Gitu loh. Jadi sangat paham segala model keilmuan itu, sangat paham beliau itu. Dan kita mesti aku yakin. Kenapa? Begini ya. Enggak usah jauh-jauh. Salah satu keturunannya saja, Habib Lutfi di Pekalongan ya. Itu ketika mendapatkan tamu, didatangi oleh tamu-tamu dari berbagai macam negara, itu berbicara dengan bahasa tamu-tamu itu sendiri. Tamunya dari Thailand langsung disapa dengan bahasa Thailand. Tamunya dari Jepang disapa dengan bahasa Jepang, dan lain semacamnya. Bahkan ada salah satu dari santri saya, sowan ke
Habib Lutfi langsung disapa dengan bahasa Madura. Mana be Madura, ponsobung gege sepo. Langsung bahasa Madura. Kaget ini teman saya, kok bisa berbahasa Madura? Ternyata ada orang Sunda pada waktu itu dan disapa dengan bahasa Sunda juga. Dari mana? Ternyata diungkapkan dalam kitab tasawuf, man arafallah takallama bikulli lughatin. Orang yang betul-betul kenal Allah, maka orang itu bisa berbicara dengan seluruh bahasa yang ada. Saya tahun 99 waktu masih bujang ya, masih bujang, masih bohemian, masih nokturnis. Di saat itu untuk pertama kalinya saya berjumpa Nabi Khidir di Pantai Gelagah, Kulon Progo, Yogyakarta. Ketika saya salaman, saya sudah mendapatkan adanya ilmu bahwa di dalam kitab Ihanatul Thalibin disebutkan jempol kanannya Nabi Khidir itu cacat. Ketika saya diajak salaman, saya salaman dengan saya menyangka bahwa kalau ini Nabi Khidir, maka tanda yang disebutkan oleh kitab Ihana itu harus ada, jempolnya cacat. Ketika salaman saya pegang. Beliau bilang dengan apa? Bahasa Madura, iya engkau. Coba tak salaman lagi. Iya kok engkau. Kurang yakin apa lagi gitu. Bahasa di hati dijawab dengan lisan. Iya engkau itu artinya iya saya gitu loh. Hati saya bilang, apakah ini Nabi Khidir? Beliau menjawab, iya engkau, iya engkau. Dalam batin saya, kok bisa mengerti bahasa Madura? Padahal bahasa Madura itu paling angel di mana-mana. Ternyata beliau itu menguasai seluruh bahasa dunia yang ada dan persis dengan legok-legoknya. Kan ada orang Solo jualan bakso di Madura, belajar bahasa Madura. Itu bahasa Maduranya nggak bener itu. Iyo jelok-jelok, itu nggak bener itu. Padahal maksudnya kalau tidak ngerokok habis makan, jelok maksudnya. Itu nggak bener. Nah ini persis sama. Persis sama. Nah itu menunjukkan bahwa apa? Orang makin dekat kepada Allah Ta'ala makin bermutu ilmunya. Orang makin dekat kepada Allah, kepada Nabinya, makin bermutu akhlaknya. Orang dekat Allah dan Nabinya makin tangguh jiwanya, tak bergeming oleh berbagai macam peristiwa, tidak gampang panik. Silahkan segala sesuatu terjadi dan aku tetap kukuh. Nah harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Tapi walaupun begitu, jangan coba-coba kita memasuki dunia huru hara kalau tidak memiliki kesanggupan. Tidak usah. Tidak usah tak coba seberapa tangguh rohaniku. Misalnya ya, jangan coba-coba. Wong nyoba melek malam saja hilang subuhnya kok. Padahal cuma nyoba melek malam, tak coba seberapa kuat. Ternyata menjelang subuh kantuk datang tak terkira-kira. Wah. Setelah itu mendengkur bangun-bangun ternyata sudah adzan zuhur. Wah, enggak usah dicoba-coba. Ini hanya untuk orang-orang yang dianugerahi kemampuan oleh Allah Ta'ala. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin.